صل على محمد بالبركة والكرامة شهد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wa makhatimi lima syabab nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa asma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadikan suatu asbab hidayah turun ke seluruh alam. Yang saya hormatin, yang saya tajimin, wabil khusus guru kita bersama Wan Ahmad Najir Haidar Wahyu Negara SPD SPDI MPD MPDI, banyak banget aura apa. Mudah-mudahan guru kita beserta uminya yang sebentar lagi mau brojol, mau lahir ke dunia, anaknya, mudah-mudahan umi beserta dedenya diberikan sehat, panjang umur, selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan guru kita juga semoga doa-doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian saya hormatin, saya tajimin orang tua kita bersama, Abah Warman Suryana atau dikenal dengan Abah, pengobatan alternatif garis telapak tangan. Di situ tertera bahwa alternatifnya adalah pengobatan saraf kejepit, sakit pinggang, sakit gigi, asam urat dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan Abah Warman beserta keluarganya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang disampaikan tadi semoga menjadikan wejangan buat kita semuanya agar hidup selalu senantiasa kita sandarkan, baik susah senangnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan pasrahnya, serahnya jiwa raga ini akan menjadi suatu kekosongan. Kekosongan akan menjadi keisian. Orang kalau udah kosong gampang masuknya, kalau udah isi susah masuknya. Begitupun sama ketika kita datang ke suatu majelis, bahwa wadah kosong agar apa yang menjadikan penyampaian guru-guru kita ini akan menjadi wasilah atau doa-doa kita agar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormatin juga, yang saya hormatin ada Ustadz Cak Yoyo Ahmad Tohari Al-Asad. Iya sih, bingung tuh ini di situ nggak apa-apa lu ya. Ahmad Tohari Al-Asad, mudah-mudahan Cak Yoyo diberikan sehat panjang umur. Langkah-langkahnya dari Pulau Gadung kemari menjadikan langkah-langkah menggugurkan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya hormatin juga Ustaz Jimin
sahabat, kerabat dari awal sampai akhir, yaitu Ustadz Surya atau Surya itu penerangan. Mudah-mudahan Ustadz Surya apa yang disampaikan atau yang lagi menjalankan usahanya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya hormati, saya tajimin rombongan dari Jababeka Cikarang, Ustadz Sulam. Mudah-mudahan Ustadz Sulam beserta rombongannya diberikan sehat panjang umur, majelisnya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perwakilan dari golongan goib, pasukan goib ya, Om Jin. Ini asli artis dari film layar lebar atau dulu itu layar tancap juga ada ya, Om Jin. Panjangannya saya nggak ngerti, Om Jin siapa sih namanya sih. Yang jelas dia adalah seorang sosok tokoh artis legenda yang pernah bermain film bersama Wiro Sableng ya, Wiro Sableng dari Prima, Advent Bangun ya kan. Ya mudah-mudahan golongan-golongan ini ya, termasuk golongan goib Om Jin, diberikan sehat panjang umur ya, dan kalau lagi ada jobnya, mudah-mudahan jobnya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonusnya gede ya. Kemudian saya hormatin buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir semua di sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak sebutkan namanya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat panjang umur dan apa menjadikan tujuannya, cita-citanya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormatin, sedikit membahas tentang istiqomah. Tadi sebelumnya udah dibahas sama Ustaz Arman. Intinya istiqomah adalah bagaimana kita tetap hadir ya. Hadir bukan berarti jumlah dari jumlah banyak atau tidaknya. Minimal kita hadir aja dengan duduk-duduk udah istiqomah. Bacaan gak perlu panjang-panjang, gak perlu lebar-lebar, tapi intinya kita hadir, kita dengerin apa yang disampaikan, itu udah jadi suatu nilai ibadah. Yang penting bagaimana kalau istiqomah, jangan merasa kita itu jauh lebih baik daripada orang lain. Itu fatal. Kenapa fatal? Kalau orang udah merasa dirinya paling hebat, ya sama juga tadi bahas sama Mas Farman. Akhirnya yang dibuka adalah as. As itu apa? Ya egois. Karena merasa aku paling hebat daripada yang lain. Padahal sehebat-hebatnya sempurnanya makhluk adalah ya sempurna Allah. Kenapa kita manusia paling sempurna? Sempurna karena memang kita adalah umat Kanjeng Rasulullah SAW. Sebaik-baik umat adalah bagaimana kita bisa senantiasa tiap hari mendawamkan yang namanya sholawat. Kenapa sholawat penting? Udah jelas dalam Al-Quran. Kalau nggak salah ayat 55 di mana kalau nggak salah 56. Innallaha wa malaikatu shollu 'alan nabi. Allah pun bersolawat. Bagaimana kita kalau nggak sholawat berarti sombong dong. Gitu. Yuk kita sama-sama agar senantiasa minimal habis sholat ya kita nggak mampu satu ya, jangan nggak mampu 11 ya satu ya kan, nggak 11 ya seminimal nggak ada hitungan lah, namanya sholat itu nggak ada hitungan. Yang penting kita ingat aja udah alhamdulillah dibanding dengan kita tidak ingat ya. Allah aja menyuruh apalagi kita ya, yang nggak mau berarti golongan siapa dong. Makanya ada dikatakan nabi-nabi terdahulu sangat iri ya, sangat iri kepada umat nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itulah keistimewaan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa cinta kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di yaumul qiyamah dalam syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pengenal kita atau dunia ini kan KTP, ya kan? Kalau KTP udah jelas ada identitas. Kalau identitas kita nanti di yaumil kiamah adalah sholawat. Kalau kita nggak pernah sholawat gimana? Mana umatku kata Nabi. Kalau udah sholawat udah jelas, oh itu umatku. Ayo kumpul. Orang yang nggak pernah sholawat minggir, dia nggak tahu. Karena cahaya untuk mendapatkan identitas dengan cahaya, ya cahaya itu kan mengenali, kan cahaya itu kan terang, ya kan terang kan wujud itu kan nyata. Makanya kalau kita apapun itu ya dengan kondisi yang dalam arti istilahnya kekosongan. Kosong itu di situ ada cahaya. Sama halnya kita ibadah. Kalau ibadah sholat aja mikirin dunia, ya Allahu Akbar. Pikirannya, oh iya tadi dompet saya ada duitnya, kantong saya ada duitnya tuh, bilang saya taruh di ember tempat cucian, saya lupa. Akhirnya pikirannya kemana-mana. Ya gimana mau ibadah kepada Allah? Makanya kosongkan pikiran, buang jauh-jauh pikiran dunia. Ketika kita menghadap Allah, ya itulah. Maka di situ ada cahaya titik terang di situ. Maka akan masuklah kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keistimewaan. Begini pun sama. Kalau kita ngobrol begini, kalau kita kosongkan pikiran sama aja dengan kita ngobrol sama Allah. Kalau kita pengen, wah udah enak pokoknya. Kalau udah kita sampai enak banget. Makanya kalau kita mau ngapa-ngapain, mau kemana-mana pun kalau kita kosongkan pikiran, insya Allah akan cepat terwujud. Tidak lepas dari orang-orang yang, mohon maaf, kalau orang lagi banyak pikiran, ya kan, makanya gampang kemasukan yang namanya cincin yang nggak jelas, ya kan? Cincin yang sifatnya korin lah, apalagi bengek. Kalau orang banyak pikiran ngelamun, makanya gampang masuk, ya kan? Tapi kalau kita nggak ada pikirannya masing-masing, insya Allah nggak akan pernah ada namanya kemasukan atau ke, ya istilahnya hal-hal yang tidak jelas. Intinya fokuskan pikiran kita hanya kepada satu, Illahi anta maksudi. Jadi tujuan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan selamat dunia akhirat. Oke, mungkin itu aja tambahan dari saya. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.